Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas APSI yang berjudul Konsep Perancangan Sistem. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami, yaitu saya, Hanifah Darussulistioningrum. Di sebelah Saya Dia Perdila Putri. Saya Sonia Priamulani. Saya Rika Julianti. Materi pertama akan dibacakan oleh Rifa. Dari Rifa, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian perancangan sistem dan tujuan. Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain suatu sistem yang lebih baik, yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan proses prosedur-prosedur untuk mendukung operasi sistem. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem, serta memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan yang lengkap dan programmer dan ahli-ahli yang terlibat di dalamnya. Baiklah, yang kedua yaitu alat bantu perancangan sistem. Alat bantu perancangan sistem terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu aliran sistem informasi atau disebut juga dengan ASI. Aliran sistem informasi sangat berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada pada suatu sistem. Dari sini dapat diketahui apakah sistem informasi tersebut masih layak dipakai atau tidak, masih manual atau komputerisasi. Yang kedua yaitu konteks diagram. Konteks diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem dan terdapat di dalam suatu organisasi yang memperhatikan batasan sistem. Adanya interaksi antara eksternal entity dengan suatu sistem dan informasi secara umum mengalir di antara entity dan sistem. Yang ketiga yaitu data flow diagram atau DFD. DFD merupakan gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur data, dan organisasi file. Baik, materi yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dia. Kepada Dia kami persilahkan. Yang ketiga, aliran sistem informasi lama. Aliran sistem informasi lama adalah gambaran cara kerja sistem yang ada saat ini untuk mengolah data dari awal hingga akhir, dan seringkali digunakan untuk mengidentifikasi masalah, kelemahan, atau inefisiensi dalam sistem tersebut, seperti duplikasi pekerjaan atau proses yang lambat. Tujuan menganalisis sistem informasi lama adalah untuk memahami proses yang ada, mengidentifikasi masalah dan kelemahan seperti duplikasi pekerjaan atau pemborosan, serta menjadi dasar untuk merancang sistem baru yang lebih efisien. 4. Contoh studi kasus sistem perpustakaan tentang peminjaman. Latar belakang. Perpustakaan saat ini berfungsi sebagai pusat informasi sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya bangsa, serta memberikan berbagai layanan jasa. Perpustakaan memiliki peranan besar sebagai media dan sumber ilmu pengetahuan yang tak habis digali. Melalui perpustakaan, individu dapat bertukar informasi, memperkaya wawasan dan pengalaman, dan memperoleh nilai tambah untuk mengembangkan pola kehidupan. Dengan aplikasi teknologi informasi dan telekomunikasi, kendala jarak dan waktu sudah tidak menjadi hambatan untuk mencari informasi di perpustakaan. Melalui peran perpustakaan, setiap penemuan dan pemikiran baru dapat dengan cepat menjadi milik bersama. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan tujuan dan fokus makalah tentang perancangan sistem informasi perpustakaan ini adalah 1. Bagaimana menganalisis dan merancang aliran sistem informasi baru pada proses peminjaman buku perpustakaan untuk mengatasi kelemahan ASI lama. Berdasarkan fokus pada ASI lama, terus kemudian kelemahannya dan ASI baru. Yang kedua, ada bagaimana merancang sistem perpustakaan yang berbasis online, mempermudah masyarakat dan pihak perpustakaan dalam peminjaman dan pengambilan buku, berdasarkan tujuan untuk membuat sistem online. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah yang relevan dengan isi makalah terutama pada perancangan sistem informasinya adalah
1. Analisis dan perancangan sistem informasi ini berfokus pada proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. 2. Perancangan sistem difokuskan pada pengembangan aliran sistem informasi baru yang menggunakan sistem komputerisasi. Yang ketiga, hasil perancangan digambarkan menggunakan alat bantu seperti aliran sistem informasi, diagram konteks, dan diagram aliran data. Kemudian, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Sonia. Cara pengumpulan data. Dalam konteks analisis dan perancangan sistem informasi, data biasanya dikumpulkan melalui pertama, analisis sistem yang ada, (ASI lama), mengidentifikasi dan menganalisis prosedur sistem yang sedang berjalan untuk mengetahui dan menentukan masalah yang sebenarnya, dan menggunakannya sebagai dasar untuk pengembangan sistem baru. Kedua, identifikasi kebutuhan sistem baru. Menentukan kelemahan-kelemahan dari ASI lama sebagai dasar perancangan ASI baru yang akan mengoptimalkan penggunaan komputer (sistem komputerisasi). Selanjutnya, analisa sistem yang sedang berjalan. Analisis sistem yang dihasilkan pada perpustakaan tersebut dilakukan untuk mengetahui dan menentukan masalah yang sebenarnya. Sistem yang lama akan dijadikan dasar untuk pengembangan sistem yang baru. Adapun tata cara peminjaman buku perpustakaan menggunakan ASI lama meliputi langkah-langkah berikut. 1. Pendaftaran anggota. Anggota menandatangani administrasi untuk pendaftaran. Kedua, pencatatan data. Admin menginput data anggota ke dalam buku anggota untuk menandatanganinya. 3. Pemberian kartu. Admin memberikan kartu anggota perpustakaan kepada anggota. 4. Pelaporan data anggota. Admin membuat laporan data pendaftar anggota dan memberikannya kepada pimpinan. 5. Peminjaman buku. Anggota menulis form peminjam. 6. Pelaporan peminjaman. Admin membuat laporan buku apa saja yang dipinjam dan memberikannya ke pimpinan untuk dicek. 7. Pengembalian buku. Admin menulis waktu pengembalian dan mengecek data laporan peminjam. 8. Pengecekan keterlambatan. Admin memeriksa keterlambatan waktu peminjam. 9. Pelaporan pengembalian. Admin membuat laporan pengembalian untuk diberikan kepada pimpinan dan pimpinan menerimanya. Materi yang terakhir adalah contoh flowchart ASI lama, bisa dilihat di PPT. Hanya ini yang bisa saya dan rekan saya presentasikan. Kalau ada salah dan salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.